Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Safinatun Naja dengan NIM 859783459. Di sini saya akan melakukan video presentasi pada tugas inovasi pembelajaran, yaitu tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI untuk dosen dan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang bertujuan agar dosen dan mahasiswa memahami cara kerja, manfaat, dan cara menggunakan asesmen adaptif dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kita akan melakukan apa itu asesmen adaptif berbasis AI. Asesmen berbasis AI adalah sistem penilaian secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan peserta tes. Jika mahasiswa menjawab benar, maka soal berikutnya menjadi lebih menantang. Jika mahasiswa menjawab salah, sistem menurunkan tingkat kesulitan untuk menentukan level kemampuan yang paling sesuai. AI sendiri digunakan untuk menganalisis pola jawaban, memprediksi kemampuan, menyajikan soal yang paling relevan untuk setiap mahasiswa. Dengan demikian, setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman asesmen yang personal, fleksibel, dan akurat. Selanjutnya, mengapa asesmen adaptif itu penting? Untuk bagi para dosen, asesmen adaptif memberikan gambaran kemampuan mahasiswa secara individual, data diagnosis yang lebih akurat, dasar intervensi pembelajaran yang tepat sasaran, dan waktu koreksi yang lebih efisien karena proses penilaian dilakukan secara otomatis. Dan bagi mahasiswa, asesmen adaptif membantu mengetahui level pemahaman aktual, mendapatkan umpan balik langsung, belajar secara mandiri sesuai kemampuan, dan mengurangi kecemasan karena soal menyesuaikan kemampuan. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sistem asesmen adaptif. Saya akan mencontohkan asesmen adaptif berbasis AI. Langkah yang pertama yaitu kita login ke sistem. Kalau mahasiswa dan dosen sendiri bisa masuk melalui akun LMS, misalnya Moodle, Edmodo, atau platform asesmen AI tertentu. Kemudian kita pilih menu asesmen adaptif. Untuk langkah yang kedua yaitu mahasiswa memulai tes. Mahasiswa menekan tombol Start Assessment. Pada tahap awal, semua mahasiswa akan mendapat soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Setelah menjawab 3 atau 5 soal, AI mulai menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan pola jawaban. Di sini saya akan mencontohkan. Contohnya, mahasiswa A menjawab 4 soal dengan jawaban yang benar. Kemudian AI memberikan soal yang lebih sulit. Dan contoh yang kedua, misalnya mahasiswa B menjawab beberapa soal salah, maka AI menurunkan tingkat kesulitan untuk menemukan level kemampuan yang tepat. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu sistem menyajikan umpan balik secara otomatis. Setelah tes selesai, sistem menampilkan laporan otomatis yang berisi, yaitu yang pertama tingkat kemampuan, misalnya dasar, menengah, dan mahir. Kedua, yaitu menampilkan peta kompetensi yang dikuasai dan belum dikuasai. Yang ketiga, rekomendasi materi yang harus dipelajari. Dan yang terakhir, saran latihan atau soal tambahan. Yang keempat, saya akan menjelaskan contoh penggunaan hasil asesmen. Untuk dosen, intervensi pembelajaran. Contoh situasinya yaitu pada tes asesmen adaptif mata kuliah statistik dasar. Hasilnya menunjukkan 30% mahasiswa berada pada level mahir, 50% pada level menengah, dan 20% pada level dasar, terutama yang belum menguasai konsep distribusi normal.
Kemudian, apa yang bisa dilakukan dosen? Yaitu yang pertama memberi pengayaan kepada mahasiswa level mahir, yang kedua memberikan bimbingan tambahan untuk remedial pada topik distribusi normal untuk level dasar. Dan yang terakhir menyediakan latihan tambahan untuk level menengah. Intervensi bisa dilakukan secara cepat karena AI sudah mengelompokkan mahasiswa secara otomatis. Dan untuk mahasiswa yaitu dijadikan sebagai evaluasi diri. Contohnya, seorang mahasiswa mendapatkan hasil evaluasi level kemampuan yaitu menengah, kelemahan yaitu inferensi statistik dan ujian, dan yang terakhir rekomendasi A yaitu video pembelajaran serta latihan soal tingkat menengah. Mahasiswa bisa langsung memahami area yang harus diperbaiki, mengikuti material remedial yang disarankan, dan yang terakhir melihat perkembangan kemampuan dari tes ke tes. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengatur proses belajar secara mandiri dan terarah. Yaitu terakhir kita akan menutup dan dari penjelasan presentasi saya yang secara singkat tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Dengan memanfaatkan asesmen adaptif, proses penilaian lebih efisien, akurat, dan personal, baik bagi dosen maupun mahasiswa. Demikianlah tutorial ini, semoga membantu kita sama-sama untuk memahami cara kerja dan manfaat asesmen adaptif dalam pembelajaran digital. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.